Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Julian Makassar. Saya dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi ancaman dari bidang sosial budaya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membaca materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Strategi Mengatasi Ancaman Non-Militer di Bidang Sosial Budaya atau Integrasi Nasional. Ketahanan di bidang sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukna Mafagur. Saya pembaca materi kedua. Kebudayaan merupakan suatu gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan tingkah laku tersebut dapat dipelajari. Dengan demikian, ketahanan sosial yang dibentuk oleh kekuatan kebudayaan tertentu bisa dipelajari dan diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya. Ternyata kebudayaan mampu mengikat individu untuk mewujudkan kesatuan dan melakukan aktivitas bersama dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sadia. Di sini saya selaku sebagai pemateri. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peran penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu diperhatikan bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesenjangan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi dan tinggi sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Untuk mendukung semua itu, semangat kebangsaan, kemudian kebudayaan, kemauan menjadi masyarakat global yang berbudaya dan bermartabat, mengembangkan tanggung jawab, reaktualisasi terwujudnya budaya malu, keuletan, kemandirian, dan hal-hal semacam itu merupakan fitur-fitur budaya dan kebudayaan yang diperlukan dan yang perlu terus ditumbuhkan kebanggaan berkembangnya mulai dari diri sendiri, lingkungan, sampai tatanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah perubahan sosial adalah suatu proses yang luas, lengkap yang mencakup suatu tatanan kehidupan manusia. Perubahan sosial akan mempengaruhi segala aktivitas maupun orientasi pendidikan yang berlangsung. Sebagai bagian dari
pranata sosial, tentunya pendidikan akan ikut terjaring dalam hukum-hukum perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sebaliknya, pendidikan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan segala pengetahuan tentunya menjadi agen penting yang ikut menentukan perubahan sosial masyarakat ke depan. Budaya sosial erat sekali dengan kehidupan kita di masyarakat. Kebudayaan ini pasti terdapat di dalam masyarakat di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama budaya yang telah kita miliki dan mengenal, dan janganlah kita serahkan kebudayaan ini kepada negara lain. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.